Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk terbentuknya Indonesia Emas 2045. Dengan pendidikan, negara akan semakin berkembang dan terus tumbuh. SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas. Halo, perkenalkan nama saya Gadiza Floradita dengan NIM 250111088 yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya mengenai pendidikan berkualitas terkait dengan SDGs nomor 4. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Negara dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik memiliki pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih bermutu. Namun, masih terdapat tantangan bagi Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya seperti akses yang masih sulit, tenaga pendidikan tidak merata, kemudian kualitas pengajaran yang rendah, dan kurangnya dukungan dan kebijakan dari pemerintah serta kolaborasi masyarakat setempat untuk mendukung pendidikan yang berkualitas ini. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh bagaimana peran pendidikan yang berkualitas dalam peningkatan kesejahteraan daripada suatu negara. Dari latar belakang tadilah muncullah 4 rumusan masalah terkait dengan SDGs pendidikan berkualitas untuk perkembangan Indonesia. Yang pertama yaitu bagaimana peran pendidikan berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara itu dapat menjadi salah satu faktor yang utama. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial dalam konteks nasional dan internasional. Yang terakhir, yang keempat, kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk membantu pendidikan berkualitas dalam suatu negara agar pendidikan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan suatu negara tersebut. Nah, dengan rumusan masalah tadi itulah dapat kita simpulkan 4 tujuan mengapa pendidikan berkualitas ini sangat penting untuk kita kaji. Yang pertama, dari sana kita dapat mengkaji peran pendidikan berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terlebih bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial secara komprehensif. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi kebijaksanaan yang dapat memperkuat kontribusi pendidikan terhadap kesejahteraan suatu negara. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai peranan pendidikan berkualitas dalam peningkatan kesejahteraan negara. Pendidikan berkualitas memiliki peranan yang sangat strategis dalam menciptakan kesejahteraan suatu negara, karena pendidikan berfungsi sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan berkualitas dapat dianggap sebagai investasi strategis yang memberikan return jangka panjang bagi kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, pendidikan berkualitas memiliki peranan yang sangat vital dalam perkembangan suatu bangsa, karena dari pendidikan muncullah cendekiawan-cendekiawan muda yang nantinya akan membangun negara. Lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama ada kualitas tenaga pendidik dan guru. Mengapa kualitas tenaga pendidik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi? Karena dari tenaga pendidik dan guru inilah akan dibentuknya cendekiawan-cendekiawan muda yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Apabila guru dipersiapkan untuk mengajar dengan baik dan benar, nantinya mereka akan menghasilkan para cendekiawan muda yang tentunya tidak kalah baik dan tidak kalah mendukung bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang kedua, pemerataan akses pendidikan. Pemerataan akses pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam pendidikan berkualitas. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan, semua kalangan dapat merasakan dan memiliki hak yang sama dalam belajar dan mengajar. Yang ketiga, ada infrastruktur dan teknologi pendidikan. Sesuai dengan perkembangan zaman, modernisasi, kita perlu menanamkan infrastruktur dan teknologi pendidikan yang memadai serta mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, ada relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, yang mana relevansi kurikulum ini sangat membantu para cendekiawan-cendekiawan muda nantinya belajar dan memahami serta siap untuk menghadapi dunia kerja yang akan mereka temukan di masa depan. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga mengenai hubungan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial. Pendidikan sebagai penggerak utama pembangunan nasional meningkatkan produktivitas, inovasi, kualitas hidup, dan stabilitas sosial. Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang mana jika pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka akan adanya produktivitas nasional. Yang kedua, pendidikan dan pembangunan sosial. Pendidikan karakter yang membentuk warga negara beretika, bertoleran, dan bertanggung jawab akan membangun kondisi sosial masyarakat yang nantinya akan berdampak positif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, mengenai integrasi dalam pembangunan nasional, yang mana pendidikan di sini sebagai pilar pembangunan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, maupun budaya.
Pembahasan yang keempat, yaitu mengenai kebijakan strategis untuk memperkuat peran pendidikan terhadap kesejahteraan negara. Yang pertama yaitu ada peningkatan kompetensi guru. Ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat amat diperlukan bagi keberlangsungan pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan peningkatan kompetensi guru, maka akan terlahir pula tenaga-tenaga pendidik yang nantinya akan lebih kompeten dan akan menghasilkan cendekiawan muda yang lebih berwawasan luas, kemudian siap menghadapi dunia kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemerataan akses pendidikan. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat, terutama kepada kawasan-kawasan 3T untuk pemerataan akses pendidikan. Karena saya yakin semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memiliki hak yang sama untuk merasakan pendidikan belajar mengajar dengan nyaman. Yang ketiga, itu ada digitalisasi dan modernisasi infrastruktur pendidikan. Sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus mengikuti teknologi dan juga modernisasi agar memudahkan kehidupan manusia. Tentunya teknologi ini akan memudahkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Dari pertanyaan mendasar tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan berkualitas memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan suatu negara. Dengan demikian, pembangunan pendidikan yang berkualitas menjadi elemen penting dalam pencapaian SDGs nomor 4 dan sangat diperlukan untuk mendorong kesejahteraan suatu negara. Mengenai saran, pemerintah haruslah bekerja sama dengan masyarakat untuk terus memperkuat investasi di sektor pendidikan, terutama dalam peningkatan kualitas guru, pembaruan kurikulum, dan pemerataan fasilitas pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dari saya mengenai SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas, yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.